Halo semuanya, selamat datang di Achieve 2023. Sebelumnya aku mau cek dulu nih, cek ombak ya, masih semangat atau enggak di siang hari ini. Semuanya nanti kalau misalnya aku pagi teknik bisa kasih responnya di kolom komentar ya, atau reaction juga nggak apa-apa. Pagi teknik, pagi teknik, pagi teknik. Nah, udah semangat nih harusnya nih. Oke, jadi terima kasih banyak buat para peserta yang udah hadir. Kita akan memasuki sesi webinar Achieve bersama dengan PT Astra Honda Motor atau AHM. Oke, jadi topik pada hari ini adalah A to Z Recruitment Process by AHM. Jadi bisa langsung tahu aja nih proses-proses rekrutmen yang terjadi di PT Astra Honda Motor. Namun sebelumnya aku mau ngasih informasi terlebih dahulu mengenai PT AHM atau PT Astra Honda Motor. Jadi PT Astra Honda Motor Indonesia merupakan suatu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang sudah berdiri semenjak tahun 1971. Dan bidang arah gerak dari perusahaan ini adalah untuk memproduksi dan menjual motor hasil dari Honda itu sendiri. Mungkin bisa langsung aja nih kita panggil speaker kita yang kece. Langsung aja kepada Kak Fiska Yanet dari Divisi Recruitment and Branding Analyst. Halo Kak Fiska. Halo, selamat siang, teman-teman, Halo. teman-teman teknik UI ya. Selamat siang Iya. semua. Gimana kabar Kak Fiska? Baik? Baik. Ini Masnya gimana kabarnya Mas Rehan ya? Oh iya bener Mas Rehan. Iya baik juga. Oke, mungkin teman-teman udah pada penasaran kali ya Kak. Kita langsung aja mulai ke sesi webinar pada siang hari ini. Untuk Kak Fiska, panggungnya dipersilahkan. Oke. Oke, selamat siang teman-teman UI dari FTUI ya. Eh, Semoga teman-teman semua saat ini kabarnya baik-baik dan kita bisa hari ini mau belajar lebih jauh nih ya teman-teman terkait PT Astra Honda Motor dan juga bagaimana nantinya kita proses seleksinya untuk nantinya bisa join di PT Astra Honda Motor. Gitu. Nah, mungkin boleh dibantu untuk materinya dari teman-teman panitia UI. Oke. Nah, teman-teman sebelum tadi kan sudah ada temanya ya, kita nanti akan bahas lebih jauh terkait A to Z recruitment proses yang ada di PT Astra Honda Motor. Nah, tapi sebelum ke situ, kita pastinya harus kenalan dulu nih lebih jauh terkait perusahaan PT Astra Honda Motor itu sendiri ya, supaya bisa lebih kenal lebih deket gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih kenal kan nanti pasti lebih sayang gitu ya. Aduh, disayang. Nah, ini teman-teman, salah satu plan yang ada di PT Astra Honda Motor ini letaknya salah satunya ada di Plan Karawang nih teman-teman. Salah satu plan dari AHM dan AHM punya beberapa titik lokasi juga. Nanti lebih jauhnya akan aku jelaskan setelah ini. Nah, mungkin boleh di next. Untuk awalannya kita akan menonton video company profile dari PT Astra Honda Motor untuk teman-teman bisa mengenal lebih jauh terkait gambaran dari PT Astra Honda Motor. Nah, boleh di next lagi mungkin untuk videonya. Ya. Oke, silakan menyaksikan teman-teman video company profile dari AHM. Oh, sorry. Eh, apa bisa di setel kah? Nah, itu di play deh, di klik. Sorry, kayaknya soundnya belum ke-share ya. Aku belum denger share. Oh, saat share ininya Ininya bisa. bisa. Tahun sebagai pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Sepeda motor Honda telah hadir lebih dari 50 tahun sebagai pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Melalui Honda Motor Limited Company bersama PT Astra International Tbk,
sepeda motor Honda telah menemani masyarakat dalam beragam aktivitas, serta terpercaya sebagai kendaraan pendukung usaha masyarakat Indonesia dalam meraih setiap mimpinya. Setiap model yang dihadirkan dari generasi ke generasi selalu dipercaya sebagai alat transportasi terbaik karena kualitas dan keunggulan di setiap kelasnya. Astra Honda Motor selalu berusaha memberikan teknologi dan pelayanan terbaik, serta tidak mengesampingkan kepedulian lingkungan hidup dan keselamatan generasi penerus bangsa. Memulai bisnis sejak 11 Juni 1971, Astra Honda Motor saat ini sudah memiliki fasilitas dan proses produksi berteknologi tinggi dalam mengembangkan produk terbaik di kelasnya. Bersama hal tersebut, Astra Honda Motor memberikan produk terbaik melalui tahapan proses produksi sepeda motor Honda, yaitu die casting, machining, proses plastik dengan plastik injection, painting plastik, stripping, rangka sepeda motor dengan proses pres pasan, dan perakitan sepeda motor. Sepeda motor Honda menggunakan kandungan komponen lokal yang tinggi, serta proses produksi dan standarisasi kualitas terbaik di bidangnya. Memiliki kualitas produksi karya anak bangsa yang kian kompetitif, Astra Honda Motor mulai memasuki pasar motor luar negeri. Seiring dengan kepercayaan dan permintaan berbagai negara, Astra Honda Motor mengirim beragam produk dan komponen untuk memenuhi kebutuhan konsumen mancanegara. Berawal dari ekspor di tingkat ASEAN, kini karya putra-putri bangsa dari Astra Honda Motor telah merambah hingga benua Amerika. Menjaga kualitas sepeda motor Honda hingga ke negara tujuan, proses pengiriman dilakukan sesuai standar internasional. Untuk menunjang kinerja terbaik pegawainya dalam menyuguhkan sepeda motor Honda berkualitas tinggi, Astra Honda Motor menyediakan beragam fasilitas pendukung, termasuk memperhatikan perlindungan keselamatan dan peningkatan kompetensi tenaga kerjanya. Astra Honda Motor bersama jaringan sepeda motor Honda terus berkomitmen dalam menghadirkan pelayanan yang nyaman, berkualitas, dan terluas di Indonesia. Puluhan ribu jaringan sepeda motor Honda, baik layanan penjualan hingga purna jual, seperti layanan servis dan penjualan spare part yang berkualitas, serta didukung mekanik terlatih dan terpercaya. Kepuasan konsumen menjadikan kami semakin lebih meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat Indonesia. Proses produksi hingga layanan untuk masyarakat ini juga turut menggandeng banyak perusahaan lokal. Astra Honda Motor bersama rantai bisnisnya berupaya terus memberikan kesempatan dalam lapangan pekerjaan sebagai bentuk komitmen terhadap bangsa.
Melalui semangat satu hati, Astra Honda Motor terus memperkuat komitmennya untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap bangsa, serta mempelopori berbagai kegiatan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Beragam program satu hati disalurkan melalui berbagai kegiatan pendidikan, kesehatan, budaya dan lingkungan, serta kampanye keselamatan berkendara sebagai upaya mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Astra Honda Motor juga menemani dan membina anak muda berprestasi di berbagai bidang, termasuk para pebalap muda Indonesia untuk dapat mengharumkan nama bangsa yang menjadi kebanggaan di kancah internasional. Pengembangan jenjang pebalap yang dilakukan secara matang menjadikan para pebalap mampu bersaing di ajang tingkat dunia. Kerja keras dari berbagai elemen di dalam tubuh perusahaan mendapat berbagai penghargaan yang diakui oleh bangsa ini. Beragam penghargaan tersebut kami persembahkan untuk lebih dari 70 juta konsumen yang telah mempercayakan partner berkendaranya bersama sepeda motor Honda selama puluhan tahun. Karena kami sadar, kami adalah bagian dari sejarah dan perkembangan bangsa ini. Kami senantiasa berkomitmen menemani masyarakat untuk meraih mimpi menuju Indonesia lebih baik. Karena kami, konsumen dan bangsa ini, adalah satu hati. Oke, teman-teman, itu dia tadi video company profile dari PT Astra Honda Motor. Nah, ini coba aku simpulkan ya, teman-teman. Jadi, PT Astra Honda Motor itu merupakan agen tunggal pemegang merek dari Honda itu sendiri, manufaktur dan juga distributor sepeda motor Honda di Indonesia. Jadi, kita tuh berbeda ya, teman-teman, sama dealer dan main dealer yang mungkin sering teman-teman jumpai ya di jalan gitu ya. Kalau ada logo sayap merah Honda itu kan dealer dan main dealer kita. Nah, dealer dan main dealer itu merupakan jaringan dari PT Astra Honda Motor. Jadi tidak berada di bawah naungan perusahaan AHM. Jadi kita beda manajemen gitulah ya, teman-teman. Nah, AHM sendiri berdiri tanggal 11 Juni 1971 sebagai PT Federal Motor. Lalu tanggal 1 Januari 2001 berubah nama menjadi PT Astra Honda Motor. Dan sampai dengan saat ini pemegang saham dari AHM sendiri 50% dipegang oleh PT Astra International Tbk dan 50% oleh Honda Motor Jepang. Jadi kita manajemennya ada dua nih, teman-teman, dari Indonesia dan juga dari Jepangnya. Lalu sampai dengan saat ini jumlah karyawan kita berada di angka kisaran 25 ribuan karyawan dengan kapasitas produksi kita ada di angka 5.300.000 unit per tahunnya. Nah, boleh di next. Jadi AHM sebagai manufaktur dan distributor ngapain aja dong ya Kak? Nah, berikut ada proses bisnis yang dijalankan oleh AHM sebagai manufaktur dan distributor serta ATPM Honda. Yang pertama, AHM akan mendapatkan bahan baku dan parts-parts dari supplier nih, teman-teman. Ada dari Honda Motor, ada dari AHM Avco, ada dari perusahaan yang berada di bawah Astra Group dan juga independent suppliers lainnya. Nah, nanti untuk bahan-bahan baku motornya nanti akan dirakit menjadi sebuah motor dan juga ada bahan baku untuk parts motor juga ya, karena kita juga jual partsnya juga nih, teman-teman. Nah, nanti semuanya dibuat dan dirakit di manufakturnya AHM. Jika sudah oke, maka akan di-packing dan didistribusikan ke jaringan kita, ke main dealers yang berada di bawah pengawasan Honda Sales Operation atau biasa dikenal dengan Astra Motor.
Nah, selain itu ada juga independent main dealers lainnya gitu ya, yang kepemilikannya tuh pribadi gitu ya. Nah, supaya lebih dekat lagi ke customer, lebih dekat lagi ke teman-teman gitu ya, biar bisa beli motor Honda dengan gampang gitu ya, mudah ditemui gitu ya, maka akan didistribusikan lagi nih dari main dealer ke dealer-dealer yang ada di seluruh Indonesia. Nah, nanti dari sini teman-teman dan masyarakat Indonesia baru bisa membeli sepeda motor Honda di dealer-dealer terdekat. Seperti itu. Nah, boleh di next. Oke, jadi kalau bukan dealer sama main dealer, AHM ada di mana aja ya, Kak? Nah, eh, titik-titik lokasi dari PT Astra Honda Motor nih ada di sekitaran Sunter, Pegangsaan, Cikarang, dan Karawang nih, teman-teman. Ada kita terdiri dari 5 plant, teman-teman, yang memproduksi sepeda motor Honda mulai dari motor Cube, motor Matic, motor sport gitu ya, dan juga big bike gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, motor big bike itu motor premiumnya Honda gitu ya, Moge, Moge gitu ya. Nah itu Mogenya Honda gitu. Nah itu diproduksi di antara Sunter, Pegangsaan, Cikarang, dan Karawang ini nih, teman-teman. Nah, selebihnya kita juga punya beberapa titik lokasi. Yang pertama kita punya di Delta Mas ada training center nih, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, Astra memang secara budayanya, culture-nya Astra itu kan pasti learning organization ya, teman-teman, di mana memang semua teman-teman eh, insan AHM, insan Astra yang memang bekerja di AHM dan di Astra Group gitu ya, pasti akan di-develop, di training, disertifikasi untuk akhirnya nantinya bisa berguna untuk apa, membekali lah ya, untuk supaya kerjanya tuh lebih baik lagi gitu ya. Nah, AHM juga pastinya mengikuti apa yang sudah dilakukan Astra nih, teman-teman. Kita juga pastinya mengembangkan culture learning organization itu dengan kita juga membuat sebuah training center sendiri yang ada di Delta Mas, dan bahkan kita juga punya satu departemen tersendiri yang mengurus training dan sertifikasi setiap insan AHM ya, 25.000 karyawan ini. Jadi akan difasilitasi gitu, nanti juga teman-teman yang akan bergabung ke AHM, kalau bergabung di AHM nantinya teman-teman akan di-develop juga gitu ya, mulai dari hard skill sampai dengan soft skillnya juga. Nah itu semuanya diurus di Departemen Learning Center. Nah, ini salah satu gedungnya, teman-teman, untuk akhirnya nanti proses belajarnya bisa lebih nyaman dan aman lagi gitu. Nah, selanjutnya selain di Cikarang, selain ada Plan 3, kita punya Dais Manufacturing. Lalu di Delta Mas tadi selain ada training center, kita punya yang namanya PQA dan test course. Nah, PQA ini maksudnya adalah Product Quality Engineer ya, teman-teman. Jadi di sini di Delta Mas ini nanti akan dicek kembali nih performa dari setiap motor yang akan kita produksi secara massal. Jadi sebelum diproduksi secara massal tuh dites dulu nih, teman-teman, supaya nantinya yang benar-benar yang diproduksi adalah yang memang sudah lulus lulus ini ya, performanya sudah baik, kualitasnya sudah baik gitu ya, teman-teman. Jadi dicek dulu. Lalu terakhir di Karawang selain ada plan 4 dan plan 5, kita punya part center juga, karena tadi seperti yang aku bilang di awal, selain kita memproduksi motor, kita juga memproduksi part-part motor gitu ya. Nah, semuanya pembuatan warehouse-nya semuanya ada di part center Karawang. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman apply ke AHM, nanti kira-kira tempatnya di mana ya Kak ya kerjanya? Nah nanti kurang lebih ada di sekitaran titik lokasi ini aja, teman-teman. Tapi kayaknya sih untuk job fair di UI kali ini ya, semua lokernya itu penempatannya akan disunter, teman-teman, kurang lebih. Jadi nggak ada di Pegangsaan, Cikarang, Karawang gitu ya. Nanti kurang lebih akan ada di Sunter kayak gitu. Nah, boleh di next. Oke.
Selanjutnya mungkin aku mau bahas sedikit nih terkait corporate values yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor. Nah, landasannya si corporate values ini tentunya kita berangkat dari visi misi ya teman-teman. Bahwa memang visinya AHM itu ingin menjadi pemain kelas dunia, menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan, dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Nah, caranya adalah dengan menjalankan misinya, yaitu menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang terbaik, teman-teman. Nah, mungkin boleh supaya lebih aktif gitu ya. Aku mau tanya nanti boleh dijawab di kolom chat ya, teman-teman. Kira-kira nih, sampai sekarang AHM tuh sudah mencapai visinya belum ya, teman-teman? Mungkin ada yang boleh share dong di kolom chat. Sudah mencapai visinya belum ya AHM? Atau mungkin ada yang mau open cam atau open mic gitu ya untuk bisa jawab langsung. Ada nggak nih pertanyaannya? Oh, ada yang jawab nih. Oke, dari Rosmalita sudah Kak, katanya gitu. Oke, noted. Thank you Rosmalita. Ada lagi nggak nih? Oh, dari Habibullah ada sudah Kak, sudah market leader. Dari Maulana sudah Kak. Wah, thank you responnya teman-teman. Aku kasih reaction dulu nih. Ya, thank you ya teman-teman. Nah, eh dari jawaban teman-teman kurang lebih kalau menurut saya juga sudah gitu ya. Oh, ada yang lain nih. Dari Tristofani Agasta masih bersaing dengan Honda Kak secara teknologi. Oke, oke. Thank you teman-teman jawabannya. Nah, memang eh kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya, apakah AHM sudah mencapai visinya gitu ya? Mungkin kalau sudah mencapai ya sudah gitu ya teman-teman. Tapi mempertahankannya nih yang perlu memang kita terus bekerja sama untuk bisa mempertahankannya tetap AHM bisa terus maju gitu ya. Nah, kalau misalnya dibilang pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia sudah. Tentunya bukan karena aku yang bilang sudah ya teman-teman, tapi memang karena dari hasil survei juga kalau misalnya teman-teman searching gitu ya di internet saat ini memang market leader sepeda motor di Indonesia itu masih AHM juga gitu teman-teman. Dan juga menjadi pemain kelas dunia mungkin kalau eh, pemimpin pemain kelas dunianya enggak ya teman-teman. Tapi kalau sudah ikut bermain di kelas dunia sudah teman-teman ya. Tadi di company profile juga teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah ekspor nih teman-teman ke beberapa negara yang ada di Asia. Bahkan yang terakhir kita sudah ekspor ke Brazil gitu dan masih sampai sekarang kita masih melebarkan sayap ya teman-teman masih on progress untuk bisa ke negara-negara lainnya juga. Nah gitu, tapi sekali lagi ya teman-teman mempertahankannya mungkin agak lebih sulit nih ya, teman-teman untuk lebih daripada mencapainya. Makanya saat ini juga AHM berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dari produk dan pelayanannya juga. Jadi bukan cuma produknya aja teman-teman, tapi pelayanannya juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga kalau ke dealer dan main dealer sepeda motor Honda itu pasti kayak eh, disambut gitu ya. Terus apa adanya keseragaman gitu ya, mulai dari penampilan gedungnya aja udah seragam gitu ya teman-teman. Dan apa perlakuan waktu konsumen datang dan lain sebagainya. Nah, itu sudah terstandarisasi. Jadi memang itu yang melakukan standarisasinya itu adalah AHM, teman-teman, di bagian marketingnya. Jadi marketing kita itu karena kita manufaktur gitu ya, kita bukan yang jualan sepeda motornya nih teman-teman, karena yang jualan itu dealer sama main dealer. Jadi marketing di AHM lebih kepada fungsinya mengatur strategi marketing yang akan dijalankan di dealer sama main dealer. Nah, salah satunya adalah dengan membuat bagaimana kita bisa memberikan pelayanan marketing yang terbaik gitu ya di setiap dealer dan main dealer ya.
Seperti itu. Nah, itu tadi sekilas terkait visi misi AHM. Nah, berangkat dari sini teman-teman, maka terciptalah sebuah value ya teman-teman yang ada di internalisasi di AHM itu namanya One Heart Value. Nah, mungkin boleh di next. Jadi One Heart Value tuh ada beberapa nih teman-teman. Boleh di next lagi. Nah, oke, ada kurang lebih 5 nih teman-teman untuk One Heart Values yang kita miliki dan ini merupakan gambaran juga bagaimana environment yang ada di AHM gitu ya teman-teman. Yang pertama fokus on customer, terus ada respect others, teamwork, innovation, dan juga integrity. Nah, kelima nilai ini mungkin teman-teman bisa lihat bahwa memang sejalan dengan visi misi yang tadi ya, fokus on customer gitu ya, respect others ya. Tentunya kita harus saling menghargai, saling respect gitu ya. Karena tadi kalau mengingat karyawan kita ada 25 ribuan karyawan nih teman-teman, banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak saling toleran gitu ya, pastinya chaos jadinya ya kerjaannya. Nah, makanya perlu banget yang namanya respect. Teamwork udah pasti teman-teman. Yang namanya contoh kecilnya aja, contoh dasarnya bikin motor gitu ya teman-teman. Kita ada tuh line assembly namanya ya. Itu kalau di line assembly itu di paling pojok kiri tuh tadinya nggak ada apa-apa gitu ya. Nanti akan berjalan dari pos satu ke pos lainnya sampai pada akhirnya di pos paling ujung udah jadi motor teman-teman. Jadi dari pemasangan mesin, rangka, stiker dan lain-lain sebagainya. Nah, itu butuh kerja sama tim, teman-teman. Itu basicnya gitu ya. Nah, terus kita punya namanya innovation. Nah, nilai innovation ini juga merupakan salah satu nilai yang memang kayak nafasnya AHM gitu ya, teman-teman. Bagaimana AHM tetap bisa sampai saat ini jadi market leader, ya caranya dengan sering berinovasi gini nih, teman-teman. Sampai kita punya satu departemen khusus juga yang mengurusi teman-teman atau insan AHM yang ingin ada ide-ide baru gitu ya, akan difasilitasi, akan di-mentoring, akan di-coaching dengan teman-teman yang ada di departemen yang namanya AHM Innovation Center. Jadi buat teman-teman di sini yang suka banget kayak kerjanya tuh nggak suka kayak gini-gini aja gitu ya, suka dengan hal-hal baru, suka ngide gitu ya. Nah, cocok banget nih teman-teman karena memang di sini difasilitasi ide-ide teman-teman dan juga akan di-mentoring eh, lebih lanjutnya gitu ya. Nah, yang terakhir integrity. Jadi semua pekerjaan yang dikerjakan meskipun punya skill oke gitu ya, harapannya memang AHM eh, mau insan AHM itu bekerja dengan bertanggung jawab dan juga jujur gitu ya. Oke, lanjut. Nah, mungkin sedikit nih gambaran bagaimana sih kerja di AHM gitu ya. Kalau dari tadi aku ngoceh terus ya. Ini ada beberapa dokumentasi yang bisa teman-teman lihat. Mungkin boleh di next lagi. Oke. Nah, ini salah satu gambaran yang ada di plan. Karena kita basicnya manufaktur nih ya, teman-teman. Jadi em, lokasi kerja kita juga ada plan dan ada office-nya juga. Jadi yang atas itu lebih ke plan, yang di bawah lebih ke office. Jadi office-nya open space gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman beranggapan, waduh manufaktur nih pasti old banget nih ya gitu ya suasananya dan lain-lain. Nah, memang kita juga mau membangun ambience yang nyaman juga nih buat teman-teman yang memang baru join. Sehingga kita memang akan buat juga di office-nya juga lebih friendly, supaya lebih enak gitu ya kerjanya gitu. Nah, boleh di next lagi. Oke, ada beberapa yang tadi aku share juga bahwa kita akan ada beberapa training, development. Nah, ada training in class, ada outbound juga. Lalu ada yang di paling bawah itu dokumentasi terkait lomba inovasi. Jadi inovasi yang teman-teman buat nantinya di AHM itu akan dilombakan dari tingkat AHM, se-Astra, se-Indonesia, sampai akhirnya se-Asia apa dikompetisikan dengan Honda-Honda yang ada di se-Asia begitu. Nah, boleh di next.
Oke, nah selain itu kita juga punya beberapa community teman-teman dan juga acara-acara internal yang tentunya bisa membuat semakin engage gitu ya dengan satu dengan yang lainnya gitu ya. Kita ada komunitas lari, ada komunitas bahkan kita juga punya komunitas badminton, olahraga. Jadi kalau misalnya masing-masing divisi gitu ya punya ingin apa olahraga bareng gitu after office nanti akan difasilitasi oleh AHM juga seperti itu. Nah, boleh di next. Oke. Nah, itu mungkin sekilas terkait AHM, teman-teman. Mungkin selanjutnya sedikit lagi nih ya, kita akan bahas tadi masuk ke A to Z dari rekrutmen proses dari PT Astronom Motor. Nah, mungkin boleh di next. Untuk awalannya, kita akan coba lihat nih ya teman-teman bagaimana sih rekrutmen proses yang ada di AHM. Nah nanti rekrutmen prosesnya dimulai dari seleksi administratif. Nah di mana di sini nanti akan dilihat kembali profil teman-teman, dilihat dari CV atau mungkin kalau di website itu dilihat dari data diri yang teman-teman input gitu ya. Nanti dari situ kalau sudah lolos nanti teman-teman akan psikotes. Nah, setelah psikotes, nanti teman-teman akan menghadapi beberapa interview. Nah, yang pertama interview psikolog eh, dengan HR, ada panel interview, ada interview direksi. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah lolos, nanti ya teman-teman akan di medical check up, akan melakukan tes kesehatan, lalu ada pengumuman hasil seleksi, briefing kontrak, di briefing kontrak nanti akan dijelaskan hak dan kewajiban teman-teman sebagai insan AHM, lalu akan ada OJT dan terakhir evaluasi dari proses on the job training. Nanti kurang lebih teman-teman akan OJT selama 6 bulan. Nah, nanti di bulan ke-6 akan evaluasi. Jika hasil sudah oke, maka teman-teman akan menjadi karyawan tetap PT Astra Honda Motor. Nah, sebenarnya kalau secara prosesnya nggak panjang, nggak riweh gitu ya, teman-teman. Kayak kayak cuma tes interview gitu ya MCU terus OJT gitu ya. Nah, cuma ini aku akan ada beberapa tips and trick nih bagaimana sih nantinya teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap proses seleksi. Nah, mungkin boleh di next sedikit how to pass the selection process nih ya teman-teman untuk proses seleksi yang ada di AHM. Dan mulai di next lagi. Oke, dia muter dulu. Oke. Nah, mungkin kita bedah mulai dari yang pertama tadi admin selection ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngomongin nanti teman-teman ngomongin CV atau mungkin ngomongin nanti data diri yang akan teman-teman em, apa input gitu ya. Kurang lebih mau CV-nya kayak gimana pun gitu ya teman-teman, CV kreatif, CV ATS gitu ya, CV apapun itu ya teman-teman, pokoknya yang paling penting yang dilihat adalah ya memang background teman-teman, jurusan, IPK gitu ya, eh, education gitu ya, latar belakang pendidikan teman-teman, profile summary teman-teman, dan juga kalau misalnya yang lebih terlihat lagi tuh organization experience. Jadi kalau misalnya teman-teman ada misalnya lagi apa ikut suatu organisasi jadi ketua kah atau jadi apa em, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh diinfokan. Terus technical skill, misalnya teman-teman, misalnya dari informatika gitu ya contohnya ya, bisa bahasa pemrograman Java misalnya gitu. Nah itu boleh dituliskan teman-teman. Jadi ibaratnya di selembar CV ini atau mungkin di ketikan data profil teman-teman gitu ya, itu adalah apa media teman-teman berjualan gitu, jual-jual diri teman-teman gitu ya kepada recruiter. Jadi perlu banget dipilihkan sesuai dengan apa yang memang teman-teman lamar gitu ya. Misalnya dari IT pengen lamarnya jadi developer gitu ya. Ya coba dipilihin banyak kan memang experience-nya terkait terkait developer gitu ya. Terkait bagaimana teman-teman menggunakan bahasa pemrograman atau work experience atau magang gitu ya, boleh juga dituliskan. Itu dari admin selection. Nah, boleh di next.
Mungkin selanjutnya terkait tes psikologi gitu ya. Teman-teman juga bisa tes psikologi ini memang bukan hal yang bisa dipelajari gitu ya, teman-teman. Tapi mungkin teman-teman bisa juga berlatih kecepatan, ketelitian untuk mengerjakan psikotes gitu ya. Sekarang banyak banget teman-teman aplikasi yang ada di handphone, tes IQ gitu-gitu ya. Nah, teman-teman bisa boleh tuh download, terus coba dikerjain. Nah, itu untuk melatih bagaimana kecepatan, ketepatan gitu ya. Bagaimana juga teman-teman berlatih fokus untuk akhirnya nantinya mungkin bisa siap, ready dalam menghadapi soal-soal di psikotes. Nah, kurang lebih memang psikotes sendiri kalau di AHM sendiri itu terbagi juga menjadi dua gitu ya. Ada ability test dan juga personality test. Nah, kalau ability itu ya terkait misalnya kayak hitung-hitungan, terus ruang, melihat bangun ruang gitu ya. Nanti kalau diputar ke sini gimana, putar ke sana gimana gitu ya. Nah, itu salah satu ability testnya. Nah, kalau personality ya mungkin kayak pernyataan A itu cocok nggak dengan diri teman-teman dan lain sebagainya. Nah, nanti eh, akan teman-teman pilih sesuai dengan eh, kriteria yang teman-teman miliki gitu. Jadi ya sebenarnya memang bukan hal yang bisa dipelajari sih teman-teman dalam waktu singkat gitu ya. Cuma mungkin bisa dipersiapkan dengan tadi mungkin bisa latihan lewat apps tes IQ tadi. Terus kalau sebelum psikotes tuh ya jangan bergadang gitu ya teman-teman ya. Siapkan diri, terus jangan terlambat karena kalau terlambat udah pasti nggak enak gitu ya. Nanti rencananya untuk job fair UI ini kita akan ada tes online, tes offline-nya di tanggal 29, teman-teman. Jadi nanti akan dikabari untuk kita bisa psikotes bareng-bareng di UI gitu ya setelah job fair FTUI ini gitu. Jadi nanti mohon persiapan teman-teman, tanggal 28-nya libur nih ya. Jangan sampai teman-teman juga bergadang gitu ya sampai malam-malam besoknya ngantuk jadi ya ngerjain psikotesnya seperti itu. Nah, jangan terlambat, terus fokus sama instruksi teman-teman. Jadi kalau lagi dijelasin tuh didengerin teman-teman ya, rekruternya gitu ya. Jangan sampai teman-teman kehilangan instruksi sehingga tadi jawabnya gimana ya, cara jawabnya gimana gitu ya. Nah, jadi salah juga gitu ya teman-teman. Karena memang kadang psikotes ini ada faktor dari teman-teman juga nih. Ya entah teman-teman ngantuk, entah teman-teman salah dengar instruksi gitu ya. Selain memang teman-teman tadi harus berlatih kecepatan dan ketepatan tadi. Nah, terus jangan lupa pace yourself gitu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa dicek kembali kalau masih ada waktu. Kayak gitu. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya mungkin secara cepat ya, singkat ini untuk menghadapi beberapa interview. Mungkin ya teman-teman harus mempersiapkan diri juga. Tadi akan ada 3 interview, interview psikolog, user dan juga direksi gitu ya. Eh, nah, untuk interview sendiri yang paling penting pertama teman-teman tuh harus prepare. Prepare-nya maksudnya di sini adalah ya teman-teman gathering information terkait company-nya, terkait posisinya. Jangan sampai nanti pas ditanya kamu ngelamar apa kemarin? Apa ya, Kak? Gitu. Nah, sering kali aku temukan gitu ya di daerah Jakarta. Maksudnya sering banget kalau lagi interview tuh kalau ditanya anaknya nggak tahu gitu ya teman-teman. Dia ngelamar apa dia lupa gitu. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman karena ya kan istilahnya teman-teman mau apply gitu ya. Teman-teman harus kenal dulu nih istilahnya ini nanti kan akan menjadi second home ya teman-teman gitu ya di mana nanti teman-teman bekerja setiap harinya jam 8 sampai jam 5 gitu ya kurang lebih di sini gitu ya teman-teman harus kenal tempat seperti apa nih yang nantinya uh, yang merupakan tempat kerja teman-teman. Jadi boleh di-prepare dulu informasi terkait perusahaan dan juga posisinya ketika teman-teman sudah tahu bisa juga dicari secara umumnya misalnya posisi teman-teman lamar IT analis ya IT lagi nih ya kalau misalnya IT analis secara khusus di AHM seperti apa lalu secara gedeannya secara umumnya di luaran seperti apa nah teman-teman boleh searching. Nah, caranya untuk ketika interviewnya tuh bisa berjalan lancar gitu ya.
ya tentunya selain tadi prepare, teman-teman juga harus menjawab dengan lengkap gitu ya teman-teman. Nah, salah satu metodenya adalah dengan memakai metode STAR ini teman-teman. Ketika ditanya gitu ya, misalnya kayak ceritakan dong pengalaman magang kamu gitu ya. Nah, ceritakan secara lengkap nih teman-teman, mulai dari situationnya. Jadi waktu itu kamu magang di mana, kapan, sebagai apa gitu ya. Nah, terus masuk ke tasnya, kamu di posisi apa tuh, ngerjain apa aja, lebih detailnya. Lalu juga ceritakan salah satu isu atau permasalahan yang menurut kamu itu paling berdampak sama kamu nih. Di mana kayak kamu tuh eh, superhero banget di masalah itu gitu ya teman-teman. Maksudnya teman-teman yang menyelesaikan permasalahan itu gitu ya. Jadi coba framingin, ambil salah satu isu atau cerita permasalahan di waktu teman-teman magang, diceritain masalahnya terkait apa, terus kamu ceritain apa yang kamu lakukan. Action, bagaimana kamu solving the problem gitu ya. Entah kamu uh, follow up atau entah kamu melakukan research dan lain sebagainya gitu ya. Ceritakan yang sereal-realnya teman-teman, apa yang teman-teman lakukan. Lalu jangan lupa ceritain resultnya teman-teman. Nah, seringkali nih teman-teman tidak menceritakan secara lengkap sehingga lupa resultnya apa gitu ya. Hasilnya apa nih setelah teman-teman telepon, setelah teman-teman follow up, setelah teman-teman research. Nah, itu apa hasilnya? Diceritakan hasilnya. Hasilnya nggak selalu harus oke loh teman-teman, tapi yang kita lihat adalah bagaimana teman-teman take actionnya gitu. Apa yang teman-teman lakukan sehingga mungkin kayak ya mungkin deadline-nya mundur gitu ya, tapi mungkin karena itu teman-teman punya hasil yang lain yang lebih baik bisa kayak gitu. Atau mungkin ya timeline-nya mundur tapi ini bisa selesai meskipun tadinya terlihat tidak memungkinkan untuk selesai bisa kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ceritakan secara lengkap dengan metode STAR ini. Nah, boleh di next. Terakhir mungkin untuk tips and triknya ini sekilas aja teman-teman ya. Bagi teman-teman nantinya kalau ada di masa probation, kalau di AHM sendiri kurang lebih ada 6 bulan, teman-teman jangan lupa untuk pertama mungkin membangun relasi gitu ya dengan teman sekerja. Terus jangan lupa request feedback teman-teman ke atasan atau ke mentor gitu ya. Kalau teman-teman punya mentor nantinya, kalau di AHM sih ada gitu ya, mentoring teman-teman, nanti teman-teman akan di-mentoring dengan manajer gitu. Nah, kalau misalnya manajernya sibuk gitu ya, sehingga teman-teman dianggurin gitu ya, jangan lupa teman-teman inisiatif dan aktif untuk request feedback dengan performance teman-teman gitu ya. Terus jangan lupa time manajemennya. Jadi jangan terlena gitu ya teman-teman. Bikin planning supaya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Goals-goalsnya bisa tercapai. Terus percaya diri, show confidence. Terus jangan lupa banyak bertanya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak nanya, nanti teman-teman salah sendiri gitu ya. Jadi kebingungan sendiri gitu. Jadi boleh banget tanya, bertanya tuh nggak menunjukkan teman-teman nggak bisa atau lemah gitu ya. Malah harusnya kalau teman-teman aktif bertanya berarti teman-teman sudah mulai mendalami gitu. Karena ya teman-teman mau tahu, curious gitu ya. Nah, terus make a positive impression. Nah, jangan lupa di pertemuan pertama gitu ya, harus bikin sepositif mungkin gitu ya, ramah gitu ya, jangan lupa menyapa gitu ya. Jadi bisa memberikan sesuatu yang baik gitu ya di awal pertemuan. Terus volunteer for projects or tasks gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada em, kira-kira masih agak senggang gitu ya, maksudnya kerjaannya sudah mulai aman terkendali, nah mungkin teman-teman bisa juga membantu tim yang lain untuk akhirnya nantinya teman-teman bisa terlihat nih, wah si A ini em, aktif ya, inisiatif gitu, jadi behaviornya bagus seperti itu teman-teman.
Lalu yang terakhir, jangan lupa measure your progress. Jadi jangan lupa ketika teman-teman OJT, mungkin kalau sekarang, kalau dikira-kira 6 bulan itu sebentar ya. Sorry, mungkin bukan sebentar, lama gitu ya teman-teman. 6 bulan tuh lama kayaknya ya kalau dikira-kira. Tapi kalau udah OJT tuh kayak cepet loh teman-teman, cepet banget. Kayak lah ini belum ngapa-ngapain nih, lah ini proyeknya belum nih gitu ya. Tiba-tiba udah bulan ke-6. Nah, jangan lupa setiap minggunya teman-teman cross check kembali apa aja yang udah aku kerjain selama 1 minggu ini. Sehingga teman-teman nggak ketinggalan nih progresnya. Dan kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa dilengkapi lagi. Nah, itu aja teman-teman tips and triknya untuk rekrutmen proses dari AHM. Mungkin satu lagi terakhir, boleh di next. Next lagi. Oke. Terakhir mungkin terkait benefit. Nah, ini dia. Aku mau cerita sedikit terkait apa apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman bergabung di AHM gitu ya, sebagai karyawan full timer. Nah, tentunya teman-teman akan dapat take home pay gitu ya. Nah, untuk nominalnya kita masih belum bisa spill nih teman-teman ya, karena memang konfidensial. Tapi tentunya udah pasti di atas UMR mah udah pasti ya. Dan juga kompetitif dengan perusahaan lainnya. Dan standarnya memang standar Astra gitu. Jadi struktur gaji kita Astra Group tuh sama semua teman-teman gitu. Nah, terus eh, ada tunjangan kesehatan juga yang akan teman-teman dapatkan. Terus akan ada career development karena teman-teman akan di-develop, di-training, disertifikasi sehingga jenjang karirnya pasti ada gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga akan di-assessment, akan ada penilaian karya setahun 2 kali di mid year dan juga final year. Nah, jadi nantinya itu sebagai landasan untuk akhirnya teman-teman bisa promosi, bisa naik golongan gitu ya dengan penilaian karya tadi. Nah, terus ada transport allowance. Nanti teman-teman setelah 1 tahun bekerja, teman-teman akan dapat motor gitu ya, secara cuma-cuma. Dan teman-teman akan dikasih motor dan juga uang transport juga. Jadi double gitu ya teman-teman ketika udah 1 tahun. Nah, terus ada food allowance juga, teman-teman akan eh, disediakan makan siang. Terus teman-teman akan dapat bonus di akhir tahun ya, teman-teman, bahwa bonus ini nantinya akan berkaitan dengan performance teman-teman di tahun tersebut gitu. Yang 2 kali penilaian tadi nanti akan dilihat semakin oke performance teman-teman, tentunya bonusnya semakin besar ya teman-teman. Teman-teman boleh tanya kakak-kakak tingkat yang sudah di AHM, cukup banyak kayaknya gitu ya teman-teman teknik yang sudah bergabung di AHM, boleh tanya tuh spilan bonusnya berapa. Tentunya cukup banget kalau misalnya mau healing-healing gitu ya. Healing-healing kemana ya enaknya ya? Misalnya kemana juga bisa teman-teman. Karena bonusnya sudah pasti sangat-sangat lebih dari cukup gitu ya teman-teman ya. Nah, terus terakhir ada employee appreciation juga teman-teman. Ketika teman-teman kerja kurang lebih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya sampai pensiun, nanti teman-teman di setiap tahunnya tadi itu akan mendapatkan emas gitu ya, akan mendapatkan paket jalan-jalan dan lain sebagainya gitu. Itu aja mungkin benefit dari AHM. Intinya sih benefit yang akan teman-teman terima itu nanti kurang lebih sebagai satu kesatuan gitu ya, dimana semua aspeknya memang diperhatikan AHM, nggak cuma gede plok-plokan semuanya dikasih di gaji bulanan gitu ya teman-teman, tapi akan di spread menjadi beberapa bagian yang pada akhirnya juga teman-teman akan terima semua gitu di masing-masing sectionnya tadi gitu ya. Oke, itu aja teman-teman dari eh, presentasi kita siang hari ini. Mungkin di next lagi. Terakhir, jangan lupa teman-teman bisa langsung cek-cek aja lowongan kerjanya di rekrutmen.astra-honda.com di website kita. Nah, nanti untuk teman-teman jangan lupa datang di job fair-nya ya, job fair FTUI besok 2627. Nanti samperin ke booth kita aja untuk tanya-tanya lowongan yang tersedia saat ini gitu ya.
Nah, nanti teman-teman bisa langsung apply-nya langsung di booth kita gitu. Jadi apply-nya bisa langsung tanya-tanya di booth juga. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Reyhan. Oke, terima kasih Kak Friska Yanit atas informasinya nih terkait rekrutmen A to Z banget ya. Jadi benar-benar step to step detail banget. Bahkan kalau aku mau daftar sekarang pun udah tahu itu mau siapin apa aja ya. Kasarannya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu banget. Bahkan udah ada yang nanya. Kita mau ada sesi foto dulu. Jadi boleh banget sebelum kita nanya untuk on cam memakai background yang sudah diberikan dari pihak panitia. Lalu kita akan foto, setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yuk teman-teman, silakan on cam. Oke, on cam dulu yuk. Aku tunggu sampai 1:57 kali ya. 1 menit lagi nih buat kalian yang masih mungkin siap-siap ya kan mempercantik diri, memperganteng, sisiran, boleh banget. Oke. Oke, kalau gitu kayaknya yang on cam sudah segini saja. Kita akan foto. Jadi boleh nih kasih senyuman terbaiknya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Terakhirnya ada 3 slide. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A begitu ya. Dengan Kak Friskan. Oh, udah ada penanya nih. Wah, sangat-sangat antusias sekali. Baik, boleh langsung untuk penanya pertama dari Muhammad Fadriansyah. Silakan ditanyakan. Selamat siang. Eh, saya 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 ingin bertanya, apakah ada lowongan pekerjaan bagi bagian perpustakaan atau HCD ya, atau Human Capital, Human Directorate. Eh, Mohon jawabannya. Eh, Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Fadrian. Ini aku langsung jawab aja. Ya, langsung aja Kak Berarti Friska ya, Unit Mas. dijawab pertanyaannya dari Kak Oke, Fadriansyah. oke. Fadriansyah untuk saat ini memang untuk di human capital kita masih belum ada lowongan Fadriansyah, tapi mungkin yang mirip-mirip sih ada namanya marketing people development gitu ya. Tapi bukan HR banget sih, jadi lebih ke kita tuh develop orang-orang yang ada di dealer sama main dealer. Jadi misalnya kita mau ada digitalisasi gitu ya. Nah, kita develop deh tuh orang-orang yang ada di dealer sama main dealer terkait digitalisasi supaya kalau programnya sudah berjalan ya main dealer sama dealer bisa cepat catch up-nya gitu. Nah, itu salah satu kerjaan di marketing people development. Nah, tapi memang harus punya passion juga di bidang marketing karena dalam develop people-nya pasti akan berkaitan dengan strategi marketing terkait penjualan gitu. Gimana develop teman-teman bisa jualan lebih baik lagi gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, paling itu sih Fadriansyah nanti mungkin boleh dicek di booth kita besok gitu. Terima Itu kasih. aja mungkin. Thank Baik, you. apakah sudah terjawab Kak Fadriansyah? Bisa ada ini. Oke, Ya, terima oke, kasih. baik. Terima kasih kalau begitu. Kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Charles Thomas. Silakan, boleh. Baik, Ibu, izin bertanya, Ya, siang apakah Charles. memungkinkan Ibu untuk jurusan pendidikan teknik mesin melamar pada kualifikasi teknik mesin? Mungkin itu, Ibu. Terima kasih.
Oke, bisa banget dong. Boleh banget Charles untuk bisa melamar dari pendidikan teknik mesin untuk kualifikasi teknik mesin gitu ya, di lowongan-lowongan yang ada teknik mesinnya. Mungkin juga saran buat teman-teman yang hadir di sini, mungkin ketika nantinya apply, boleh diusahakan yang sesuai sama jurusannya terlebih dahulu gitu ya prioritasnya. Supaya nantinya kalau misalnya teman-teman ada mau kayaknya saya lebih cocok di loker yang ini deh gitu ya. Nah, nanti bisa disampaikan saat interview teman-teman. Jadi nanti boleh kayak nanti kan interviewer akan cross check lagi. Kenapa sih kamu melamar di bagian ini gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh infokan juga sebenarnya saya juga suka di bagian ini kayak gitu. Jadi untuk awalannya tapi boleh disesuaikan dengan jurusan aja. Oke, semoga menjawab Charles. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Kak Charles atas pertanyaannya. Boleh lagi nih kita ada pertanyaan dari Kak Habibullah. Boleh langsung on cam Kak biar bisa kita spotlight. Oke. Oke, selamat siang Mas dan Ibu Yanet, Ibu Priska ya. Yang Eh, Habibullah. saya ingin bertanya untuk jurusan saya dari jurusan Teknik Industri. Kemarin saya udah apply di bagian logistik. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa nanti tes offline itu di hari Jumat tanggal 29. Nah, untuk kriterianya itu nanti dikirim lewat email atau seperti apa ya, Bu? Oke. eh Sama yang jadi hmm? satu lagi Bu, yang kedua eh, 1 bulan atau 1 bulan yang lalu saya juga udah pernah ikut tes di UI. Apakah masih ada kesempatan untuk tes kembali? Terima kasih. Oke, kampus hiring UI waktu itu ya? Betul Kak, Yang betul. oke 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 oke. Oke, thank you Habibullah. Mungkin aku jawab dulu. Untuk teman-teman yang hadir di sini, harapannya nanti besok 26 atau 27 bisa hadir di booth kita dulu. Jadi ikut job fair dulu, karena untuk link pendaftarannya akan ada di job fair nanti. Untuk yang tes di tanggal 29. Jadi bedanya adalah kalau misalnya apply di website itu mungkin prosesnya agak lama teman-teman. Jadi nggak tes yang tanggal 29. Tapi in case teman-teman mau cepet gitu ya prosesnya karena kita datang langsung ke kampus, langsung aja ikuti dulu acaranya yang job fair, nanti apply di booth kita, lalu nanti kita akan proses seleksi administrasinya dulu, baru nanti kita akan hubungi via email untuk bisa kita undang di acara tanggal 29 nanti. Jadi nanti tanggal 29 kita ada psikotes teman-teman langsung offline di UI after job fair. Jadi yang datang di tanggal 29 itu adalah teman-teman peserta teman-teman pelamar job fair UI, job fair FTUI gitu. Jadi ada percepatan di sana gitu. Jadi teman-teman harus datang dulu di job fairnya gitu untuk bisa nanti ikut tes di tanggal 29. Kayak gitu, kunjungi booth Baik, AHM. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi ya dari Habibullah, kalau sudah ikut di kampus hiring sebelumnya, eh, sebenarnya kalau misalnya sudah ada pengumumannya, kalau lolos, tidak lolos, nah kalau ada tidak lolos gitu ya, itu harus ditunggu 1 tahun setelah proses gitu, teman-teman. Jadi setelahnya nanti baru bisa apply lagi seperti itu. Semoga menjawab terima kasih. Habibullah. Berarti udah nggak Oke. bisa daftar lagi, sama kayak di web. Eh, iya, iya betul sama kayak di web seperti itu. Ya udah, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Oke. Baik, sudah terjawab ya Kak ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ada penanya dari Tegar. Silakan Tegar untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Tegar Intifalda dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Mesin. Saya ingin bertanya, apakah dengan mengikuti berbagai macam lomba dan pelatihan seperti Autodesk Inventor, SolidWorks, dan lainnya, apakah itu bisa membantu untuk meningkatkan peluang untuk masuk di perusahaan? Terima kasih, Bu. Oke,
Terima kasih pertanyaannya, Tegar. Tentu bisa ya, Tegar ya. Itu juga menjadi nilai plus ketika Tegar melamar di suatu perusahaan gitu ya. Dan juga memang AHM juga akan melihat itu juga. Cuma tadi ya karena kita memang kan nyarinya yang fresh graduate juga gitu ya. Jadi memang kecocokan antar jurusan juga itu sangat kita lihat juga, sangat penting gitu ya, menjadi prioritas kami gitu. Jadi yang tadi Tegar sebutkan itu bisa jadi nilai plus untuk tadi yang membantu pertimbangan rekruter gitu ya untuk bisa melanjutkan Tegar ke proses seleksi selanjutnya gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Jelas Bu. Oke, Oke, baik. Terima kasih sama-sama. Kak Tegar atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, mungkin sembari menunggu, aku coba bacakan dari chat aja ya Kak ya. Boleh. Jadi setelah aku rangkum nih Kak, untuk pertanyaan itu terkait fresh graduate, kebetulan ada yang jurusannya teknik informatika dan mungkin ada jurusan-jurusan lain. Itu kira-kira kalau mau daftar di AHM, haruskah sesuai dengan jurusan yang sesuai di poster yang diminta atau boleh dari jurusan lain asalkan ada pengalaman gitu Kak? Oke, langsung jawab dulu ya berarti. Ya boleh. Ya, tadi balik lagi ya. Untuk prioritas sekarang memang yang sesuai jurusan dulu aja teman-teman. Jadi misalnya teman-teman informatika gitu ya, tapi misalnya punya passion di supply chain gitu ya, di logistik gitu. Nah, atau punya pernah bootcamp di logistik, misal di terkait logistik gitu ya. Nah, apply-nya mungkin terkait informatika dulu aja teman-teman. Jadi nanti boleh disampaikan saat interview teman-teman minat ke posisi mana lagi. Karena kita kan posisinya sebenarnya carinya yang fresh graduate ya teman-teman ya. Jadi memang kita lihat dulu jurusannya. Jadi kalau yang punya pengalaman, apalagi pengalaman kerja gitu ya. Nah itu nilai plus teman-teman sebenarnya. Jadi bukan suatu keharusan gitu harus memiliki itu karena kita nyarinya fresh graduate. Beda halnya mungkin kalau misalnya kita cari yang sudah berpengalaman, nah itu mungkin bisa jadi benar-benar bahan pertimbangan nomor satu gitu ya. Tapi memang sejauh ini sih masih jurusannya harus sesuai dulu nih teman-teman. Gitu. Oke, baik. Jadi memang yang dicari oleh AHM ini teman-teman sesuai dengan poster yang tersedia. Jadi pastikan daftarnya sesuai dengan rekrutmen yang dibutuhkan biar bisa meningkatkan peluang kalian keterima ya Kak ya di AHM. Benar. Betul, betul. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi nih teman-teman terkait dengan job ini. Atau mungkin harus sudah bingung, Kak kira-kira jobnya ada apa aja sih? Nah, kebetulan banget kalau misalnya kalian pengen tahu nih jobnya ada apa aja yang dibuka dan rekrutmen apa aja, beserta dengan jurusan-jurusannya, bisa langsung hadir ke booth kami di offline di hari besok dan lusa. Itu ada AHM dan masih banyak perusahaan lainnya. Dan untuk lebih jelasnya nih kayak, Kak, tapi aku pengennya tahunya sekarang. Nah, kebetulan kita ada virtual booth-nya. Mungkin operator bisa di-share screen ya untuk PPT Achieve-nya. Nah, jadi nanti di virtual booth itu sendiri, kalian bisa menemukan semuanya informasi terkait dengan company-company yang bekerja sama di Achieve. Jadi kalian bisa tahu tuh, bisa ngulik lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, jadi kita bakal diadain dari tanggal 18 September sampai 18 Oktober untuk virtual booth-nya. Jadi untuk informasi terkait dengan company-company atau acara webinar-webinar yang sangat-sangat menambah informasi ya. Apalagi kayak gini kan enak banget tuh. Kita bisa tahu step to step requirement-nya. Bisa langsung aja dicek di virtual booth. Dan kita juga ada offline-nya nih untuk konsultasi lebih lanjut kepada orang-orangnya langsung di tanggal 26 sampai 27 September tahun 2023. Seperti itu. Oh, ini mungkin ada yang mau bertanya lagi ya. Untuk terakhir boleh deh. Untuk Kak Elizabeth ya Putri, boleh untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih Mas untuk kesempatannya. Mbak, saya mau izin bertanya terkait dengan psikotes ini. Jadi saya pernah daftar di Astra Internasional dan itu kan belum lulus. Kalau misalnya udah gagal di bagian AI-nya, apakah hasilnya juga akan relate ke rekrutmen tes di anak perusahaannya? Gitu sih. Thank you. Oke, thank you pertanyaannya Elizabeth. Nah, untuk terkait hal itu nggak relate ya Elizabeth. Jadi kalau misalnya memang gagal di satu proses yang ada di Astra Group, masih boleh melamar lagi di AHM
gitu. Yang menunggu 1 tahun adalah jika memang berkaitan di AHM gitu ya, di tempat yang sama. Tapi kalau perusahaannya beda nggak apa-apa. Oke, jadi sudah di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah datang. Aku harap kalian semua bisa mendapatkan insight-nya dan kalau misalnya masih penasaran, datang aja langsung ke offline booth-nya atau ke virtual booth-nya. Mungkin aku tutup dari Achieve dan terima kasih juga dari pihak PT Astra Honda Motor untuk Kak Afis Kayanet atas informasinya. Kami harap bisa bertemu lagi di offline booth. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk datang dan follow up terus kegiatan kita di sosial media atau website kita. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Achieve FTUI 2024. Thank you teman-teman. Sampai ketemu besok.